Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Suddhasang waca manyesang atano panadus dasang paresang hi so wajani apunyati yata busang attano pana cadeti kalingwa kitawa sathoti. Sungguh mudah melihat kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi sungguh sulit untuk melihat kesalahan-kesalahan diri sendiri. Seseorang yang dapat menunjukkan kesalahan-kesalahan orang lain seperti menampi dedap, tetapi ia yang menyembunyikan kesalahan-kesalahannya sendiri, seperti penjudi licik yang menyembunyikan dadu untuk berprasangka buruk. Ya, para ibu bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi menjelang siang. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa, bertemu untuk bercerita ataupun berbagi diskusi Dhamma, yang pada kesempatan pagi hari ini saya memilih tema tentang trust issue, trust issue and try to speak honest words, yang diartikan sebagai terkadang kita di dalam kehidupan kita setiap bermasyarakat atau dalam kehidupan kita sehari-hari ini, keadaan trust issue ini tentu menjadi sebuah momok atau menjadi sebuah kebiasaan yang suka kita temui di kehidupan bermasyarakat, ya. Terutama dalam hal ini ketika seseorang yang memangnya dalam kehidupannya dia sehari-hari banyak mempunyai relasi dalam hal pekerjaan, banyak relasi dalam hal bermasyarakat, dan juga trust issue ini yang biasanya ibu dan bapak suka temui buat banyak orang, yang memangnya menjadi beberapa faktor, terutama dalam hal pengalaman yang tidak menyenangkan tentunya. Makanya pada kesempatan pagi hari ini saya mau bertanya terlebih dahulu. Di sini siapakah ibu dan bapak yang sebagai pasangan suami istri yang berpengalaman pasangannya itu sangat baik sekali, tunjuk tangan. Ya. Yang sangat berpasangannya itu bagaikan dewa dengan dewi, ya. Yang dikatakan bukannya bagaikan dewa dengan raksasi, dewi dengan raksasa, ya. Ini yang biasanya terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam dunia perpolitikan pun seperti itu. Yang saat ini sedang dibahas di dunia drama politik, ya, jadinya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita harus mengingat bahwa hubungan yang kurang baik ini terhadap orang terdekat atau kondisi di mana dikatakan sebagai obsessive compulsive disorders, bahwa orang yang senantiasa ada rasa tidak percaya dengan orang-orang di sekitarnya, ini memiliki faktor kualitas hidupnya yang senantiasa menghambat aktivitasnya sehari-hari, ya. Dan di mana trust issue ini merupakan sebuah kepercayaan yang tidak lagi mempercayai pasangan hidupnya. Ini yang menjadikan sebagai perselingkuhan di zaman era apa namanya sekarang ini? Era generasi Z, ya, era generasi Z, ya. Jadi di mana dalam hal ini juga menjadikan setiap orang, karena adanya trust issue ini,
dengan adanya mudah percaya ataupun tidak dengan keberadaan orang atau pihak lain di sini, yang akan mengkondisikan interaksi hubungan seseorang ini menjadi semakin dekat atau semakin menjauh. Ya, misalkan kalau di dalam hubungan perdagangan, waktu lalu pernah disampaikan tentang TikTok Shop yang sudah ditutup. Ya, kalau kita punya trust issue dengan TikTok Shop ini, ya mungkin tentu dengan barang murah sebegitu murahnya kita pesan dari TikTok Shop, kita terkadang percaya, oh ya barang ini asli. Kalau misalnya barang ini palsu, ya tentu itu KW, ya. Makanya di mana penyebab trust issue ini yang paling usaha pertama kali pengalaman buruk, ya. Kita di sini berbicara tentang pengalaman buruk dulu, di mana penyebab trust issue di sini yang pertama adalah ada rasa pernah merasa dikhianati. Ya tentu kalau ibu dan bapak punya pengalaman pernah dikhianati, tentu memiliki pengalaman yang berbeda-beda, ya. Terutama di dalam sebuah keluarga, ya, di dalam sebuah keluarga. Kalau dikatakan pernah dia merasa dikhianati atau cinta ditolak, bertepuk sebelah tangan atau dibohongi, ini yang menjadikan pengkhianatan ini akan menjadi sebuah sikap manipulatif, ya, manipulasi, yang dimana akan ada kekerasan dalam rumah tangga. Makanya dalam hal ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, sungguh sulit untuk mempunyai pasangan yang tadi saya sampaikan di awal. Karena dikatakan punya relasi sebagai pasangan yang baru di kemudian hari, apalagi di zaman sekarang ini dikatakan banyak generasi milenial atau generasi, ya setelah generasi milenial, generasi Y, generasi Z, mereka lebih suka tidak punya pasangan hidup atau dikatakan sebagai single fighting. Jadi di mana dalam hal ini pengalaman-pengalaman buruk ini yang menjadikan dia merasa trauma, yang menjadikan dia merasa pernah dikhianati. Sehingga di dalam ilmu psikolog dikatakan adanya pengalaman di masa lampau yang mengkondisikan setiap orang itu akan senantiasa mencelakai dirinya sendiri. Ini biasa suka terjadi oleh para generasi muda, misalkan masih remaja. Karena misalkan dia merasa dilukai oleh pasangannya, atau dia merasa dibohongi sama pasangannya, atau sampai dikhianati oleh pasangannya, dia sampai melukai diri dia sendiri. Contoh misalkan tangannya digeret-geret pakai silet, ya, seperti itu. Ini salah satu cara setiap orang yang memiliki trust issue di sini. Karena peran orang tua tidak semaksimal untuk dia bisa berkomunikasi, untuk dia bisa menyampaikan permasalahan hidupnya dengan orang tuanya. Makanya di mana di sini pengalaman buruk di masa lampau sangat dominan dalam hal pola asuh orang tua, ya. Orang tua kita di zaman sekarang berbeda dengan orang tua kita di zaman lampau. Yang dimana kalau orang tua di zaman lampau makan satu meja itu, ya, satu nasi, satu baskom, menunya 4 lauk, itu bersama-sama. Kalau zaman sekarang mau makan, ya, anak pertama mesen GoFood, ya. Anak kedua mesen GrabFood. Anak ketiga mesen Shopee Food. Makannya di kamar masing-masing. Ini perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya di mana pola asuh orang tua ini dalam trust issue, bahwa pola asuh orang tua ini senantiasa akan berasa dibesarkan konflik dalam diri dia, konflik dalam setiap anak, ketika anak ini merasa disalahkan oleh orang tuanya. Misalkan, ada anak yang bercerita tentang masalah hubungan percintaannya dengan pacarnya. Diceritakanlah sama orang tua. Orang tua lebih ngebela pacarnya daripada ngebela anaknya sendiri. Ini yang terkadang suka terjadi, ya. Untuk saya nggak pacaran pada masa lalu, karena saya mau pacaran, pacar saya sudah tahu, oh ya mau jadi mantunya silakanlah, ya. Makanya seperti ini dikatakan sebagai pola asuh orang tua. Bagaimana setiap orang itu punya kepercayaan dalam hidupnya sehingga dia itu bisa mempercayai anaknya dengan kepercayaan yang tingkat tinggi, bukan kepercayaan yang sangat rendah. Makanya Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, ini akan berlanjut hingga dewasa. Sehingga anak ini terbentuklah yang namanya sebuah pola pikir yang dikatakan sebagai introvert. Dia sukanya menyendiri, dia sukanya nggak bergaul dengan banyak orang, dia sukanya pendiam, seperti itu. Makanya Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, dalam hal pengaruh pola asuh orang tua ini sangat berkaitan dengan yang namanya pengaruh lingkungan sosial, ya.
Kalau di lingkungan sosial tentu dalam hal ini bagaimana setiap orang tua supaya anak ini tidak merasa dibully, anak ini tidak merasa dikucilkan, sehingga tidak adanya perundungan yang beresiko supaya orang tua ini menjaga dan melayani atau melindungi anaknya supaya anak ini memiliki kepercayaan yang kuat di dalam lingkungan keluarga dan bermasyarakat. Ya, ini yang terkadang kita harus ketahui zaman saat ini banyak anak-anak yang karena memang mereka sudah berjualan online, sudah punya usaha-usaha online, akhirnya dia bisa mandiri sendiri tanpa bimbingan orang tua. Ya, makanya dalam hal ini kalau dikatakan trust issue di sini akan juga berkaitan dengan gejala gangguan mental. Ya, jadi mana trust issue ini secara gangguan mental biasanya cara setiap orang bisa memiliki trust issue karena adanya mudah cemas, ya, mudah cemas. Jadi apa-apa dia selalu memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Karena dia memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, sehingga ini akan mengkondisikan dia muncul penyakit fisik, misalkan asam lambung, penyakit MAH, ya. Jadi penyakit MAH, asam lambung itu biasanya karena orang cemas, khawatir, terlalu takut dengan menghadapi kehidupannya sehari-hari, dan dia akan merasa depresi, ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudari yang masih merasa depresi pada kesempatan hari ini, harus senantiasa bagaimana setiap diri kita supaya tidak ada gangguan psikolog, ya, tidak ada gangguan psikotik. Ya, kalau punya gangguan psikotik di sini, maka dia akan senantiasa mudah stres, ya. Karena biasanya kalau saya suka melihat kehidupan kita sehari-hari, orang yang mudah stres itu akan senantiasa dia pun menjadi, ya, yang waktu lalu saya pernah sampaikan saat ceramah, dia menjadi orang yang nggak mau beraktivitas apapun, maunya di kamar aja menyendiri seperti itu. Makanya dalam hal ini gangguan-gangguan tanda-tanda trust issue ini sangat banyak, ya. Dalam hal ini misalkan kalau sesama pasangan hidup, ya, pasangan hidup ini mudah merasa sangat cemburu hingga takut ditinggalkan oleh pasangan hidupnya. Jadi dalam waktu 1 hari itu harus terkontrol, ya. Pasangan hidupnya bekerja pun sambil ditelepon, bahkan sampai di video call kalau nggak percaya, ya. Karena ini yang dikatakan zaman teknologi kita saat ini. Ketika misalkan ada pasangan hidupnya yang merasa tertutup, nggak saling terbuka, ya, akhirnya mereka mulai merasa curiga terus-menerus. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka pulang ke rumah, yang ada bukannya pasangan bagaikan dewa dan dewi, ya, yang ada yang tadi saya sampaikan, pasangan bagaikan raksasa dan raksasi. Maka dalam hal ini, ibu bapak saudara-saudari sedama, harus diingat kalau ibu dan bapak sebagai pasangan yang bagaikan dewa dengan dewi, harus jangan pernah berasumsi buruk kepada pasangannya ataupun orang lain di sekitarnya. Karena dengan kita sudah berasumsi buruk sekalipun, tapi pada dasarnya itu nggak berdasarkan fakta, itu yang tadi saya sampaikan saat di awal. Sangat mudah sekali mencari-cari kesalahan pihak lain dan juga membenarkan diri dia sendiri. Sehingga dalam hal ini, ketika seseorang ini senantiasa punya yang namanya permasalahan dalam hidupnya, dia akan menjaga jarak dengan orang lain. Ya, dia juga akan menjaga yang namanya ketidakpercayaannya lagi kepada pihak lain di sini. Sehingga dalam hal ini, bapak saudara-saudari sedama, cara kita supaya sulit juga untuk menjaga jarak dalam hal ini, sulit juga supaya setiap orang ini ketika punya kesalahan, baik itu sesama pasangan hidupnya, baik itu sesama, ya, mungkin yang masih dalam tahapan PDKT kemudian dia nggak percaya, harus bisa saling untuk saling memaafkan. Karena kalau kita nggak memaafkan, misalkan sebagai pasangan yang dikatakan sudah menikah, kemudian dia sudah di tahap perceraian, tetapi dia nggak ada rasa untuk memaafkan, nah, karma buruk ini akan berlanjut di kehidupan yang akan datang. Ini yang biasanya sering terjadi. Makanya saya pernah, ini cerita nyata, waktu lalu ada sepasang ibu bapak mempunyai anak. Anak ini anak perempuan. Ya, ketika anak ini bertemu dengan orang tua saya dan bertemu dengan saya, anak ini bertanya, ibu kan manggil ke orang tua saya, ibu,
Apa sih penyebab karma buruk seseorang ketika dia sudah mau menjelang pernikahan, tetapi dia ditinggal nikah oleh pasangannya, oleh calon suaminya? Itu sudah sampai tahap di mana dia sudah memesan gedung, dia sudah memesan gaun, tinggal foto prawedding, tapi seminggu sebelum hari H, dia ditinggal nikah. Nah, ditinggal oleh pasangannya jadi batal nikah. Ini yang menjadi sebuah ehipasiko bahwa kalau orang yang ditinggal nikah pada masa lampaunya, jadi perempuan ini pernah bertemu dengan 3 laki-laki yang dimana 3 laki-laki ini sangat sayang sekali sama perempuan ini. Tetapi perempuan ini memainkan perasaan laki-laki itu. Sehingga di kehidupan selanjutnya, meskipun 3 laki-laki ini menyayangi perempuannya, karma ini berbalik. Sebab akibat ini berbalik. Sehingga muncullah yang namanya ketika si perempuan sudah sangat menyayangi sekali si laki-lakinya, calon mempelai suaminya, berbaliklah karma buruk ini kepada si pihak perempuan. Sehingga perempuan ini menjadi ditinggal untuk menikah. Makanya di sini Ibu dan Bapak misalkan punya anak yang berat jodoh, ya. Kalau misalkan yang belum punya jodoh, ya hati-hati. Karena kalau kita sampai melukai perasaan pihak lain atau pihak calon pasangan hidup kita di kehidupan mendatang, yang dikatakan akan adanya hukum sebab akibat, bukan hutang karma ya. Di sini saya tidak membicarakan hutang karma. Saya di sini membicarakan yang namanya paticca samuppada, hukum sebab musabab yang saling berkaitan. Karena ada yang muncul perasaan, dari perasaan muncullah yang namanya kontak. Ya, dari perasaan muncullah, dari wedana muncullah yang namanya kontak. Dari kontak muncullah yang namanya salayatana. Ya, jadi di mana keenam landasan indera kita ini sebenarnya saling berkaitan kalau kita tidak hati-hati menjaga perasaan diri kita ataupun pihak lain. Makanya di sini ketika seseorang sulit untuk memaafkan pihak lain ini, harus ada yang namanya satu bentuk sikap, di mana kalau orang menjalani atau menjalin hubungan sesama pasangan hidupnya yang tadi saya katakan sebagai sikapnya ini terlalu progresif atau terlalu otoriter atau misalkan si suami ini selalu saling mengatur si istrinya, ini pun membuat istri ini menjadi mudah khawatir, mau berusaha untuk dia itu punya keleluasaan dalam bidang keluarganya ini sangat sulit karena pihak suami ini selalu mengatur istrinya seperti itu. Makanya di sini di mana cara mengatasi trust issue, kalau secara umum dulu, saya di sini membahas yang pertama adalah bagaimana diri kita ini bisa meningkatkan kepercayaan kita kepada diri kita sendiri, atau dikatakan self healing, ya. Jadi di mana penyembuhan kepada diri kita sendiri supaya kita belajar dari diri kita, yang dimana kalau setiap orang ini punya rasa putus asa yang berlebihan, ketika berproses yang mengacu pada trust issue di sini, mulailah untuk membangun yang namanya sikap kepercayaan kita kepada pihak lain. Kalau sampai ini juga nggak bisa, misalkan sudah di tahap nih, misalkan suami istri ini sudah di tahap perceraian, tetapi masih ngegantung, mau dibawa ke pengadilan atau tidak. Ya, kita mulai sebagai suami atau istri ini mulai bisa menjalin hubungan yang baik lagi. Jangan sampai kita bercerai, karena dikatakan kehidupan ini tidak hanya sekali. Kehidupan kita itu berulang-ulang kali. Makanya di mana untuk membangun rasa kepercayaan kepada pihak lain, di sini dikatakan bahwa orang akan mulai mempelajari kepercayaan kepada pihak lain, yaitu dengan memaafkan kesalahan-kesalahan di masa lampau. Meskipun kesalahan-kesalahan itu terkadang kita nggak bisa terima, tapi kita berusaha belajar untuk memaafkan. Mungkin dia bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kalau dia nggak bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi, yaitu yang tadi saya sampaikan, lepaskan. Ya, baru itu dilepaskan. Misalkan pihak suaminya dilepaskan, ya udah kamu jadi biku aja, ya, saya udah nggak butuh kamu, seperti itu misalkan, ya. Atau misalkan istrinya, ya udah kamu jadi atas silami aja, supaya kamu bisa berubah. Ya, ini dikatakan perobatan. Ya, makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, dengan kita menjalin komunikasi yang baik di sini, tentu trust issue ini lebih baik kepada bagaimana mengartikan dan menjalin hubungan setiap orang supaya berpikir sehat. Ya, kalau ia berpikir sehat, dia pun akan berucap dan berperilaku pun yang sehat.
Nggak seperti waktu lalu yang saya sampaikan, berperilaku, berucap, ataupun berpikir yang toksik. Jadi lingkungan kita ini memang saling berkaitan. Yang tadi saya sampaikan, saling memiliki hukum sebab akibat. Kalau sudah sampai di titik paling jenuh sebagai pasangan suami istri yang udah nggak bisa, ya bisa dikatakan nggak bisa berubah, barulah ibu dan bapak mencari psikolog. Ya, psikolog kita di dalam ajaran Buddha siapa? Yaitu para biku. Ya, kalau misalkan ibu dan bapak datang ke psikolog kedokteran, pasti mahal. Ya, kalau ibu dan bapak datang kepada para biku, dijamin free time, nggak bakalan disuruh bayar gitu. Ya, tapi ingat, harus tahu waktu. Ya, jangan seharian di wihara aja akhirnya bikunya, bantenya nggak bisa berlatih diri. Ya, yang ada nanti malah bantenya ikut kecantol masalah itu sendiri. Ya, jadi bante pusing ngurusin masalah umat, kan seperti ini. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, kalau secara Buddhis ya, di sini saya berusaha untuk menjelaskan secara Buddhis juga, bahwa ketika setiap orang punya rasa percaya ataupun yang dikatakan sudah tidak percaya lagi kepada pihak lain, memang kita wajib untuk mengingatkan. Kita wajib juga untuk memberikan komentar. Kita wajib juga untuk menasehati. Tetapi memberikanlah komentar atau menasehati dengan sikap membangun, bukan sikap untuk menjatuhkan. Karena kalau kita misalkan memberikan komentar itu untuk sikap menjatuhkan pihak lain, di sini dikatakan bahwa dalam Dhammapada, atula, sejak dulu ataupun sekarang, bahwa banyak orang yang meskipun dia sedang berlatih diri, berdiam diri, mereka senantiasa mencela orang yang sedang duduk berdiam diri dari dulu hingga saat ini. Sehingga mereka yang mencela orang yang sedikit berbicara pun, mereka juga mencela orang yang paling banyak berbicara sekalipun. Ya, jadi meskipun orang itu sudah diam, tetapi banyak juga orang yang terkadang mencari-cari untuk mencela pihak lain. Sehingga disinilah dimana di dunia ini tidak ada orang yang senantiasa tidak dicela. Ya, jadi dimana kita pun harus ingat, apalagi ini sudah mau pesta politik, ya, kita pun harus ingat hati-hati ketika kita mendengar, melihat berita-berita yang memangnya dikatakan berita itu untuk mengaduk, untuk saling menjatuhkan. Makanya dikatakan di sini, haruslah setiap orang melihat, menilai setiap pihak lain itu secara objektif sesuai dengan fakta dan realita di kehidupan dia. Kalau dikatakan dalam kehidupan dia, maka orang itu akan senantiasa ketika mengalami kesulitan dalam hidupnya, maka dia akan mengakui kekurangan-kekurangan di setiap kehidupannya. Sehingga disinilah sesama pasangan hidup pun harus bisa saling melengkapi. Ya, harus bisa saling melengkapi. Jangan sampai sesama pasangan hidup, karena pihak lain ini, pasangan hidupnya ini nggak sempurna, sehingga dia harus menuntut seperti apa yang dia mau. Ini yang tadi saya sampaikan, pasangan otoriter. Dia maunya dituruti, tetapi dia nggak mau mendengarkan pihak istrinya, misalkan seperti ini. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, menilai diri sendiri atau dikatakan sebagai self-assessment, senantiasa bagaimana setiap orang di sini mempunyai kemajuan dalam hal batinnya dia, sehingga dia mempunyai sebuah sikap untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dirinya sendiri. Ketika dia sudah mempunyai sikap untuk mengetahui kelemahan-kelemahannya dia sendiri, maka disinilah ibu dan bapak mengembangkan apa yang harus dilakukan secara Karania Metta Sutta. Ya, di situ Karania Metta Sutta sudah dijelaskan, sangat jujur, sungguh jujur, dan mudah dirawat. Kalau sebagai pasangan hidup aja nggak mudah dirawat, tetapi saling merepotkan hidupnya, ya bagaimana pasangan hidupnya ini akan senantiasa saling mencintai. Makanya dalam hal ini, ibu bapak saudara-saudari sedama, Sang Buddha juga mengatakan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan kita saat ini yang harus kita ingat, ya, harus senantiasa bagaimana cara kita ini supaya jangan sampai salah langkah. Ya, kalau kita salah langkah, misalkan dalam hal kehidupan kita sehari-hari, kita mau berucap saja tetapi kita sudah
mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau dikatakan kata-kata yang memangnya sungguh sulit untuk kita ucapkan untuk berlatih diri, bagaimana cara kita supaya kita melihat bahaya-bahaya di dalam kesalahan diri kita sendiri. Makanya dalam hal ini, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, haruslah senantiasa untuk kita mengetahui trust issue di sini, ya, untuk kita bisa kembali lagi supaya kita bisa percaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang harus kita ingat adalah sesuai dengan pesan Guru Agung Sang Buddha, ya, di dalam kehidupan kita saat ini, bahwa kalau di dalam Kalama Sutta, ya, di dalam Kalama Sutta, Sang Buddha mengatakan kepada para perumah tangga bahwa selayaknya setiap orang tidak menjadi ragu dan bimbang sehubungan dengan keraguan-raguan yang muncul di dalam diri dia karena memiliki persoalan ataupun permasalahan yang membingungkan. Pada waktu lampau penduduk Kalama, ya, di sini dikatakan harus senantiasa jangan sampai juga hanya menuruti tradisi-tradisi lisan ataupun ajaran yang senantiasa turun-menurun, ya. Terkadang kita kan kalau misalkan dalam hal tradisi, dalam hal kebudayaan, misalkan tradisi Tionghoa yang sudah turun-menurun ataupun berdasarkan kabar angin, harus senantiasa kita harus berkenaan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang bersifat logika. Ini logik atau tidak untuk kita lakukan sesuai dengan praktik dhamma. Tetapi kita juga jangan sampai menyalahkan, tradisi ini salah, nggak sesuai dengan dhamma. Akhirnya Ibu dan Bapak ditutup rezekinya sama para dewa, ya. Makanya di sini dimana kita pun harus seimbang dalam hal ketika kita bisa mempertimbangkan dan menerima pandangan-pandangan dari zaman lampau hingga saat ini, bagaimana juga cara kita supaya apapun yang kita lakukan terhadap guru agung kita harus mengetahui hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Terutama yang tadi saya sampaikan, kalau sebagai pasangan hidup, kalau sampai hal-hal yang tidak bermanfaat ini memecah belah kedua belah pihak sehingga memunculkan yang namanya pertentangan, sehingga memunculkan yang namanya perpisahan atau perceraian, maka kita pun harus dengan penuh bijaksana. Dengan cara kita bercerai, apakah akan baik untuk keluarga kita dan untuk tetangga-tetangga kita? Kalau nggak baik untuk tetangga-tetangga kita ataupun kita dicela oleh pihak lain di masyarakat kita, ya kita pun harus bertanggung jawab dengan pilihan hidup kita. Makanya di sini dikatakan bahwa senantiasa setiap orang, ya, untuk bisa menunjukkan bahaya-bahaya sekalipun itu bahaya yang paling terkecil. Ya, jadi kalau di dalam Dhammapada, khususnya buat para perumah tangga yang memangnya dikatakan bagaikan sahabat kalyanamita sebagai pasangan hidup suami istri, ia harus menunjukkan kesalahan-kesalahannya pun sekalian itu dikatakan kesalahan yang kecil. Karena ini akan mengkondisikan dia terbebas dari yang namanya penyesalan ataupun penderitaan. Makanya Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, dalam memaknai ajaran Sang Buddha, ya, di mana kita sekalipun kita mempercayai akan hakikat dhamma kebenaran ajaran Sang Buddha di sini, bagaimana supaya di dalam ajaran Sang Buddha yang ada di dalam Kalama Sutta ini, ya, supaya janganlah kita menjadi sombong karena sama sekali tidak mudah percaya dengan pihak lain atau siapapun yang ada di sekitar kita. Sehingga kitalah yang paling membenarkan diri kita sendiri. Dan di mana Guru Agung kita pun selalu mengatakan, tubuh jasmani kita ini bagaikan seonggokan yang sedang berjalan kian kemari. Sehingga kalau kita menjadi orang yang paling sombong, maka bagaimana cara kita untuk bisa mengatur diri kita kalau kita dikritisi oleh pihak lain? Nah, ini yang menjadi terkadang kita akan menjadi susah dalam kehidupan kita. Makanya yang tadi saya sampaikan bahwa pemahaman tentang hukum kausalitas atau hukum karma atau hubungan dengan sebab akibat yang saling berkaitan akan senantiasa mempengaruhi satu sama lain di setiap keluarga. Ya, misalkan di setiap keluarga di sini, misalkan orang-orang yang memangnya dia berkeyakinannya Buddhis, kemudian ada lagi berkeyakinannya bukan Buddhis, ini saling berkaitan. Supaya setiap orang ini bagaimana cara mereka untuk saling belajar. Ya, belajar tentunya tidak hanya belajar ajaran dhamma, tetapi belajar kehidupan sehari-hari dia, sehingga dhamma itu bisa menjadikan obat di setiap keluarganya.
Bagaimana ketika setiap orang di sini, baik atau buruknya ini terkesesuaian dengan yang namanya hukum paticca samuppada ini. Makanya Sang Buddha mengatakan bahwa adanya kebijaksanaan dan keahlian, kalau di dalam bahasa Palinya yaitu upaya kausalia. Bagaimana supaya pencapaian dalam taraf hidup setiap orang atau setiap manusia pada saat ini, supaya bisa bertanggung jawab mencapai tujuan kalau ibu dan bapak sebagai perumah tangga. Misalkan diingat, oh ya, tujuan awal kita menikah untuk apa? Tujuan awal kita hidup mengarungi bahtera rumah tangga untuk apa? Sehingga dalam contoh nyata saat ini memiliki tujuan-tujuan yang memangnya dikenang kembali, diingat kembali supaya ikrar dalam pernikahan itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah fondasi yang dimana untuk mengarungi jalan Arya, jalan kesucian. Makanya dimana dalam hal ini ketika ibu dan bapak senantiasa semangat, rajin datang ke wihara, berbuat baik ke wihara, haruslah senantiasa juga mengingat, oh iya, tujuan saya untuk ke wihara, tujuan saya sebagai umat Buddha, yang paling utama adalah mengkondisikan sehari-hari kita, yaitu bagaimanapun cara kita supaya hidup lebih bahagia. Karena Sang Buddha sudah mengatakan, lahir sebagai manusia adalah sebab dari penderitaan. Jadi supaya kita nggak menderita, ya bahagialah diri kita sehari-hari. Makanya dalam hal ini, Ibu Bapak Saudara-saudara sedama, semoga dalam kehidupan kita ini, ya yang memang yang memilih ajaran Buddha sebagai sebuah keagungan, sebagai sebuah kesucian dalam diri kita, ya supaya kita senantiasa belajar supaya berperilaku yang senantiasa setiap orang yang bertemu dikatakan bagaikan madu, bukan racun, honey, ya. Jadi kalau ibu dan bapak misalkan di rumah lagi mau jalan-jalan, ya sebut aja pasangan hidupnya, honey mau kemana, gitu kan, pasti langsung happy, ya. Kalau misalkan kamu langsung disebut, woi kamu mau kemana, oh udah. Jadi itulah yang menjadikan kita hari-hari kita bagaimana supaya kita bisa bahagia dalam menjalin hubungan dan relasi. Ya, kalau ibu dan bapak mungkin pernah waktu lalu di TikTok itu ada yang dikatakan Madam Jill, ya, Madam Jill yang dikatakan penjual gorden. Ketika dia selalu bertemu dengan klien-kliennya, selalu dia mengkondisikan cinta buat para klien-kliennya. Sehingga ada yang mengucapkan ketika ketemu, hai dear mau kemana, hai cinta, ya. Jadi bagaimana cara kita itu dengan kata-kata itu yang membahagiakan pihak lain. Sehingga ini yang menjadikan sebuah relasi. Ya bukannya dengan kita mengucapkan kata-kata ini malah kita membuat orang menjadi ribut. Ya seperti itu. Ya, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan bapak saudara-saudara sedama. Marilah kita sama-sama semakin meniti kemantapan kita dalam perilaku kita, melalui pikiran, kesadaran kita, ucapan dan jasmani kita, supaya senantiasa membahagiakan pihak-pihak lain. Karena itu yang dikatakan sebagai jalan Arya untuk kita berbuat baik sesuai dengan dasar punya Kirewatu, untuk mudah dilayani dan saling merawat dalam penuh kerendah hatian dan kehati-hatian. Ya, semoga semua makhluk selalu bahagia dan semangat di dalam praktik dhamma. Sabe sata sabaduka pamocantu, semoga semua makhluk terbebas dari derita. Sabe sata boantu sikitata, semoga semua makhluk berbahagia. Demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Gunaseno. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu semua. Pertanyaan bisa secara langsung dan tertulis. Untuk yang tertulis bisa ditulis di kertas di depan Bapak Ibu semua ya. Nanti saya keliling bisa diberikan kepada saya. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita bersama-sama menyanyikan satu buah lagu. Kepada petugas, persilakan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma, marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian. Halaman 110, kita nyanyikan bersama lagu yang berjudul Melangkah dalam Dharma. Sudahkah menjadi umat sejati yang melangkah selalu dalam dhamma? Mengertikah kita jalan yang dilangkah untuk mencapai kebahagiaan? Laksanakan semua 5 sila yang mulia agar melangkah di kebenaran. Kembangkanlah pula rasa cinta kasih agar selalu jauh dari permusuhan. Kikislah semua loba, dosa dan moha. Tingkatkan kebijaksanaan diri. Satukan tekad untuk menjalankan dharma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia. Kita ulang kembali pada bait laksanakan semua 5 sila yang mulia. Laksanakan semua 5 sila yang mulia agar melangkah di kebenaran. Kembangkanlah pula rasa cinta kasih agar selalu jauh dari permusuhan. Kikislah semua loba, dosa dan moha. Tingkatkan kebijaksanaan diri. Satukan tekad untuk menjalankan dharma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia. 1000 li dimulai 1 langkah. Marilah kita mulai melangkah. Satukan tekad untuk menjalankan dharma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia. Kita jelang esok yang bahagia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita mulai sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh tunjuk tangan. Ya, tidak ada ya. Kita akan langsung ke pertanyaan tertulis. Bante yang pertama nih Bante. Namo Buddhaya Bante. Saya mau tanya
kenapa latihan meditasi merupakan suatu perbuatan atau karma baik? Ya. Ketika kita melatih sebuah pengembangan batin atau yang dikatakan sebagai cita bawana, di sini kita akan mengetahui hal-hal yang bermanfaat buat diri kita. Ya, tentu kalau kita melatih bawana yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, itu yang akan mengkondisikan sila, samadhi, dan panya kita akan senantiasa bertahap demi bertahap terus dilatih, sehingga akan mengetahui proses yang dikatakan sebagai anicca, dukkha, dan anatta itu sendiri. Ya. Karena pada dasarnya ketika kita memilih meditasi sebagai kebiasaan kita dalam kehidupan kita berkesadaran, di sini akan ada dua faktor yang akan kita lihat yang berkenaan dengan internal dan eksternal. Internal di dalam batin kita ini akan mengkondisikan kita berkaitan dengan orang di sekitar kita kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mempunyai introspeksi dengan diri kita sehingga kita mengetahui apa yang bermanfaat untuk kita lakukan. Ya, kalau misalkan di sini saya memberi dua pilihan, karena di sini saya suka bolak-balik ya, bolak-balik ke rumah sakit, ke rumah duka, ya. Sini saya memberi dua pilihan. Kita mau meditasi di waktu sakit, atau kita mau meditasi di waktu menjelang meninggal dunia, atau kita mau meditasi di waktu sehat. Nah, itu yang menjadi sebuah pilihan kita. Kalau kita mau meditasi di waktu sakit, ya, itu sudah sangat telat sekali. Kita misalkan, aduh Bante sakit, akhirnya selalu punya yang namanya penyakit. Di sini saya akan sedikit menceritakan ada seorang anak berusia 20 tahun, ya 21 tahun. Dia sangat rajin, yang sekarang ini dikatakan dia sudah berada di alam bahagia. Dia dulunya saat masih melayani wihara, masih dia aktif ke wihara, dia senantiasa bertemu para biku, berdiskusi dengan para biku, sehingga ketika anak ini terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kelainan darah atau talasemia, anak ini punya sebuah yang namanya 7 faktor pencerahan yang ada di dalam Sata Bojjhanga. Ketika anak ini sudah menjelang detik-detik terakhirnya dia hanya mengingat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia mengucapkan kembali Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, diawali dengan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Dan ada satu hal yang menarik di sini. Dia mengatakan kepada orang tuanya, Mama, ketika saya mau pergi, Mama jangan nangis. Kalau Mama nangis, lebih baik keluar dari ruangan saat ini juga. Anak ini sangat dewasa sekali. Ketika dia mau menjelang meninggal dunia, apa yang terjadi? Mamanya menjadi cerita ke kakaknya. Di situ juga kakaknya bukan beragama Buddha, karena udah beragama Katolik, ya. Dan di mana mamahnya ini bercerita, oh ya, anak saya ini sangat mempunyai yang namanya faktor-faktor kekayaan mental, yang dimana ketika dia sakit, tetapi dia menerima rasa sakit itu sehingga mempunyai namanya kekuatan. Ketika saya datang, anak ini menjadi punya yang namanya sebuah sangwega, memiliki yang namanya sebuah ketegaran. Jadi ketika saya sampaikan ke anak ini, biasanya kalau kita mau menjelang meninggal dunia kan kita kadang bingung mau membaca parita apa. Mau membaca parita Karanemetta Sutta sangat panjang, mau membaca Manggala Sutta sangat panjang. Yaitu yang paling kita harus ingat, yaitu sifat-sifat Buddha, sifat-sifat Dhamma, sifat-sifat Sangha. Buddha, Dhamma, Sangha, Nusati aja kita ulang dalam batin kita, atau kalau misalkan paling singkat, Buddha, Dhamma, Sangha dalam hati. Sehingga itu akan mengingat kembali, kita ingat Sang Buddha, ingat Dhamma, ingat Sangha. Tidak adanya pikiran-pikiran yang tadi saya sampaikan, khawatir atau bimbang seperti itu. Makanya dengan kita meditasi ini akan menciptakan kondisi-kondisi yin, mengkondisikan batin kita yang penuh dengan putih, bukan kegelapan.
Ya kan, diri kita ini ada yin dan yang kan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ketika kita berkembang latihan kita yang baik-baik, ya tentu kita mengisi hari-hari kita itu seperti mengisi air ke dalam gelas tanpa adanya debu, tanpa adanya kotoran. Ya, seperti itu. Jadi, buat kita yang masih susah untuk bermeditasi, yaitu yang tadi saya sampaikan. Pilihannya, mau meditasi menjelang sakit, meditasi menjelang meninggal, atau meditasi menjelang sekarat. Ya. Bagaimana kalau saya mau meditasi menjelang sekarat keuangan saya? Ya, aduh, rasanya kalau kita mau meditasi keuangan kita lagi sekarat, yang ada manikam, susah ya rasanya Ibu Bapak ya. Makanya itu yang harus kita lakukan ketika kita misalkan lagi nggak ada uang sekalipun, lagi nggak ada dana sekalipun, meditasi. Dengan kita meditasi, bukan untuk mendatangkan uang juga, ya. Tapi dengan kita meditasi, setidaknya batin kita lebih tenang. Nggak banyak keinginan, nggak banyak kebutuhan. Makanya pernah juga ditanya, Bante sebentar lagi kan mau Katina, saya harus berdana apa ya untuk para bhikkhu sangga? Ya saya sampaikan, kebutuhan Bante itu sudah terlengkapi. Hanya yang belum terlengkapi adalah niat baik Ibu dan Bapak supaya semakin yakin kepada tiratana. Itu yang harus menjadi kekayaan batin Ibu dan Bapak semua. Ya. Jadi ini yang menjadi perhatian buat kita semua ya, Ibu Bapak. Bantenya semuanya sudah sempat tercukupi. Yang paling harus lebih baik adalah keyakinan Ibu dan Bapak kepada tiratana. Kalau mau terlahir di alam dewa tingkat tinggi. Kalau mau lahir di alam Brahma, yaitu dengan bawana. Dengan bawana kita bukan mengejar jana ya. Kalau kita meditasi tujuannya, waduh Bante saya belum mencapai tingkatan. Mau tingkatan jana pertama, tingkatan jana kedua, ataupun tingkat abinya sekalipun, ya jangan berkeluh kesah. Ya. Karena meditasi semua itu bukan untuk mendapatkan itu semua. Yang paling baik adalah meditasi untuk mempunyai UPK, Sati Sampajana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti itu. Baik, pertanyaan kedua Bante. Maaf Bante, tadi saya dengar ini. Yang pertama, dewa menutup rezeki. Apakah sekejam itu Bante? Kemudian yang kedua, kata-kata manis yang diucapkan hanya hiburan semata. Bante setuju. Harusnya dari hati yang paling dalam kan Bante, tidak terdengar tapi terasa. Ya, bahasa pujangga ini. Ya, kalau dalam kehidupan kita dewa itu menutup pintu rezeki, sebenarnya untuk menjadi dewa pun dikatakan kita harus memupuk yang namanya rezeki kita, ya. Maksudnya menutup rezeki itu, kita itu kan saat ini lahir di muka bumi ini bagaikan dewa dengan dewi, ya. Kalau di dalam kehidupan ini kita bagaikan dewa dengan dewi, kalau setiap hari kita arogan, kita pemarah, kita memiliki pikiran-pikiran negatif, itulah yang akan menutup pintu rezeki kita. Bukan dari pihak luar. Karena diri sendiri sebagai pelindung buat diri sendiri. Ketika ada yang namanya pihak lain menutup rezeki kita, itu beda secara permasalahan. Misalkan, saya pernah menghadapi sebuah keluarga yang kemarin juga saya sempat bahas di Wihara Dhammaratna. Ada keluarga ketika mereka punya usaha, mereka punya bisnis, punya pekerjaan, diserang oleh yang namanya ilmu tak kasat mata, ya, black magic. Itu beda konsep, beda pengalaman. Ketika kita diserang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus ke kiai? Apakah harus datang ke Bante? Apakah harus kita baca parita? Ya itu yang tadi saya sampaikan. Percaya atau tidak, yang namanya itu semua. Kalau kita percaya, di dalam kehidupan kita ini masih ada ilmu-ilmu seperti ini, ingat kepada yang namanya Kiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena meskipun kita diserang oleh yang namanya ilmu tak kasat mata ini, tetapi sila kita bersih, kita rajin berdana, kita kemudian mengembangkan batin, ditambah kita sering membacakan parita di rumah kita, semua itu akan lenyap karena usaha kita sendiri.
Jadi ketika kita masih punya pengalaman-pengalaman seperti ini, pada dasarnya tinamida itulah yang mengkondisikan sebuah perasaan kita menjadi mudah baperan. Sehingga kita menjadi malas, kita menjadi lamban, kita menjadi ragu-ragu, apa iya ada seperti itu. Ketika kita berbuat baik, kok saya berbuat baik tapi begini terus, ya. Ini yang menjadi sebuah keraguan-raguan kepada Dhamma, yang menjadi sebuah keraguan-raguan supaya kita nggak mencapai kesucian. Ini seperti itu. Makanya ketika kita menutup pintu rezeki kita, yaitu diri kita sendiri sebenarnya, bukan pihak lain. Kalau yang kedua, berkata-kata di sini yang paling baik adalah berkata-kata bukan untuk merayu, bukan untuk menggombal. Berkata-kata manis memang boleh, tapi manisnya ini jangan sampai menyakiti pihak lain. Seperti itu. Kalau berkata-kata manis tetapi hanya untuk mendapatkan pasangan hidupnya, ketika mereka pacaran manis sekali, ketika mereka berumah tangga mulai, ya, bulan pertama masih dikasih UMR, dikasih saku untuk pasangan hidupnya. Bulan kedua masih dikasih, bulan ketiga masih diajak jalan. Mulai bulan keempat, kelima, keenam mulai surut, banyak cicilan. Ya, ini pun harus penuh pertimbangan dalam menjaga kondisi-kondisi dunia yang dikatakan sebagai ataloka dhamma itu sendiri. Ya, menjaga kondisi-kondisi dunia yang sesuai dengan Ratana Sutta. Ya, seperti itu. Ya, ya sudah ya. Ada. Baik, nih pertanyaan terakhir ya Bante. Selamat pagi Bante, saya ada 2 pertanyaan. Suami istri salah satu pihak berselingkuh, namun sudah mulai bertobat dan berubah lebih baik. Namun bagaimana cara supaya dapat mengurangi karma buruk ini? Yang kedua, mohon saran Bante, apakah ada parita khusus yang dapat menenangkan pasangan yang dikhianati tersebut agar hubungan dapat harmonis kembali? Terima kasih Bante. Ya, saya sampai ngeblank nih. Ya, mengenai pasangan hidup yang memangnya sudah berselingkuh, tetapi masih bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ya, kalau di dalam Mahayana itu harus dikatakan cuciam, ya. Salah satunya harus menjadi anggota sangga. Kalau di Mahayana, kalau Theravada yang tadi saya sampaikan, rela nggak suaminya dimaafkan dengan syarat kamu harus ikut pabaja dulu, misalkan seperti itu. Kalau misalkan nggak mau ikut pabaja, ya udah datang ketemu Bante, nanti suami istrinya ini diceramahin sama Bantenya, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita untuk membaca parita yang khusus untuk dikatakan parita perobatan, ya kalau di dalam Buddhis yaitu Wisuddhigata ya. Wisuddhigata yang pernah suka dibuat juga oleh Ayah Ajita yang pernah ditulis di YouTube, saya pernah mendengarkannya. Jadi Wisuddhigata ini sebuah tulisan dalam berbentuk bahasa Pali dan Indonesia, sehingga kita bisa mengucapkan itu semua supaya bisa memaafkan di hadapan Sang Buddha, di hadapan Rupang Buddha, di Aca Sang Buddha ini. Jadi ketika kita bisa membaca kembali Wisuddhigata ini, itu bukannya parita buat penyucian dosa juga, bukan, tetapi kita bisa memaafkan semua itu supaya nggak adanya hutang karma. Ya, tadi saya sampaikan di awal ya. Misalkan hutang karma karena misalkan si perempuannya masih mencintai si suaminya, tapi suaminya ini sudah selingkuh, nggak bisa ditolerir lagi, ya harus bagaimana? Ya sudah selesai. Nggak bisa berubah. Kalau masih bisa berubah, ya lebih baik ya. Kalau misalkan nggak bisa berubah juga, lakukan yang paling terbaik buat pasangan hidup ini, supaya di kehidupan yang mendatang nggak ada kesalahan-kesalahan meskipun itu kesalahan kecil ya. Makanya kan terdapat di dalam Karane Metta Sutta itu ya. Karane Metta Sutta ada bait, ada gata, ada syair di mana tidak melekat pada keluarga-keluarga.
Tidak melekat pada keluarga-keluarga ini bukannya kita punya keluarga terus masa bodoh sama keluarga kita. Tetapi ketika terjadinya perselisihan seperti ini, kita harus mengetahui supaya tidak mencelakai pihak lain meskipun itu mencelakai sekali itu pun luka kecil. Misalkan melukai dalam hal hati perasaan pihak perempuannya seperti itu. Karena memang yang namanya pasangan hidup berkeluarga ini yang tadi saya sampaikan, kita mau hidup di alam surga, kita mau hidup di alam bahagia. Tapi di alam manusianya aja kita nggak menciptakan surga. Kita nggak mengkondisikan jalan untuk ke surga. Bagaimana kita bisa hidup bahagia? Ketika kita punya permasalahan yang ada, kita pindah agama. Sebenarnya itu bukan keluar dari masalah, masalah tetap ada. Tetapi yang paling utama yaitu mencari yang namanya guru. Mau gurunya itu secara guru mertua, guru orang tua, ataupun gurunya itu para biku, para samana, itu yang harus kita ingat dalam kehidupan kita saat ini. Ya, jangan sampai kita ada penyesalan ketika sudah salah langkah. Intinya di situ. Ya. Masih ada beberapa menit. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh tunjuk tangan. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Nama saya Hartanto. Mengenai Black Magic, Bante, saya pernah diserang. Waktu itu saya pernah memberhentikan salah satu anggota keamanan. Saya sebagai pengurus RT, saya diserang. Malam-malam lagi tidur, itu ada benda jatuh. Saya bilang, kamu jangan ganggu saya. Saya bilang, mendingan kamu balik lagi ke tempat yang mengirimnya. Besokannya yang serang saya itu meninggal, Bante. Bagaimana tuh? Ya, kalau seperti ini sebenarnya karma yang dikatakan sebuah perilaku kita kan hanya mengkondisikan supaya makhluk ini nggak mencelakai kita. Ya, jadi ketika kita mengatakan hal ini pun kita jangan sampai muncul kebencian sih pada dasarnya. Kalau muncul kebencian, muncul ya rasa ketidaksukaan itu yang dikatakan sebagai karma dalam kondisi kesadaran kita. Jadi pada dasarnya ketika ini berkaitan dengan sebuah hukum sebab akibat, ya kita bisa memaafkan pihak yang menyerang kita itu, tetapi juga yang berkenaan dengan serang menyerang ini kan bisa jadi dari makhluk ini yang mempunyai kebodohan batin, ya, atau dikatakan sebagai kesesatan batin. Atau itu yang dikatakan sebagai moha, ya. Kenapa makhluk bisa lahir menjadi makhluk asura, bisa menjadi makhluk halus yang tingkatnya itu dikatakan kebenciannya luar biasa? Ya karena pada kehidupannya lampaunya dia itu ya memang saling melukai, saling mencelakai, yang dikatakan sebagai asura. Ya. Jadi kalau cerita tentang makhluk-makhluk asura itu ada di salah satu sutanya namanya Sunakata Sutta. Bukan Asura Sutta, ya, Sunakata Sutta atau Atanatiya Sutta yang biasa ada di buku Parita. Jadi daripada kita mengatakan dengan kata-kata seperti ini, lebih baik kita misalkan membaca satu gata aja, satu Parita yang menjadi sebuah objek perenungan kita. Misalkan kalau di Thailand itu sangat lebih dominan dalam hal ini, dalam hal hukum-hukum yang memangnya berkenaan dengan black magic. Ya kita bisa mencari Jina Panjara Parita, itu yang pertama. Kalau Jina Panjara Parita ini masih belum yakin kita harus tahu makna Parita Jina Panjara itu apa. Yang pertama kita harus berlindung pada Metta Sutta. Yang kedua kita harus berlindung kepada Kanda Parita. Kanda Parita itu apa? Ya Parita-Parita yang berkenaan dengan cinta kasih suku ular. Yang ketiga yaitu kita harus berlindung kepada Atanatiya Parita. Dan yang keempat kita harus berlindung kepada Dajada Parita. Ya, jadi ketika kita membaca Parita ini kita tahu makna
Bukan hanya misalkan gini, yang saya pernah sampaikan waktu lalu, ada umat dia kimsinnya Siemenfo. Ya, seperti nanti nih tanggal 12 November mau dibangun kimsin Siemenfo terbesar setelah kedua di Erawan di Bangkok. Kemudian saat dia membaca gata Siemenfo ini, dia salah ucap. Ya. Ketika misalkan dia sudah salah ucap, dia sudah pai-pai, dia sudah lama sembahyang gitu, akhirnya nggak muncul-muncul rezeki dia. Nggak bisa berkembang yang namanya kebajikan dia. Kok saya sudah sembahyang terus, sudah memberikan persembahan terus kepada Siemenfo ini, kenapa nggak ada muncul rezeki yang datang pada saya? Akhirnya yang disalahin siapa? Bukannya kita menyalahkan dewa ya, tetapi harusnya kita bercermin pada diri kita. Oh iya, saya mungkin masih ada yang kurang dalam hal kebajikan saya. Saya mungkin masih belum sempurna dalam hal tindak perilaku saya. Karena buat mereka yang senantiasa sering untuk bersembahyang ke Siemenfo sekalipun, bukan hanya dengan meminta, tetapi mereka sering menjalankan uposatha sila. Ya, uposatha sila ada di dalam suta itu, uposatha suta. Jadi di mana Raja Dewa Saka ketika mau menjadi Raja Dewa, beliau senantiasa sering mengembangkan uposatha. Pada hari-hari tertentu, ya karena apalagi zaman sekarang ini ekonomi semakin mahal, ya, harus sering-sering melatih uposatha sila. Harus senantiasa melatih yang namanya apa sila. Supaya, yaitu yang tadi saya sampaikan, ketika sila kita sudah murni, sila kita sudah bersih, nggak akan makhluk-makhluk dari alam bawah itu bisa menyerang kita. Kalau sila kita bagus dan dikatakan sebagai pakati sila. Ya, kalau sila pakati sila itu dikatakan sila kebiasaan kita yang senantiasa kita hari-hari kita lakukan, kita perbaharui, sehingga ini memunculkan yang namanya panya atau kebijaksanaan. Seperti itu ya. Makanya yang tadi saya sampaikan, kita misalkan di rumah supaya kita nggak terkena yang namanya ilmu-ilmu kiriman seperti ini, pertama sila kita harus bagus dan bersih, sehingga makhluk-makhluk seperti itu nggak akan mencelakai kita. Ya, seperti itu Bapak ya. Ya. Baik, mungkin sudah cukup ya karena Bante akan makan siang. Kita kembali ke Bante, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau closing statement-nya? Cukup. Cukup ya. Baik. Selesailah sesi Dhammadesana dan tanya jawab kita pada pagi hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Pluit Dharma Sukha dan umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Gunaseno atas waktu dan kesempatannya dalam pembabaran Dhamma pada hari ini. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan bersikap anjali. Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala. Ya, sambil berdiri nggak apa-apa ya, bisa patidana kepada para leluhur, sanak keluarga dengan mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma ini. Semoga mengkondisikan para leluhur dan sanak keluarga yang sudah tiada, mereka turut bergembira, turut bersukacita, turut berpatah modana ya. Sabbaroga winimuto, sabba santa pawajito, sabba wiramati kanto nibuto catuang bawa, sapitiyo wiwajantu, sabbarogo winasatu, mate bawatwantarayo sukinigayo bawa, abhiwa danasi nicang wudda pacayino, cataro dhamma wadanti, ayu wano sukha, balang ratanataya nubawena, ratanataya tejasa, dukaroga baya werasoka satu cupadawa, aneka antaraya piwina santu ase sato, jaya siddhi danang labang soti bagya sukang balang, siri ayu ca wano ca bogang wudi caya sawa, satawasa ca ayu ca jiwa siddhi bawantu te, bawatu sabba manggarang rakantu sabba dewata, sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te, bawatu sabba manggarang rakantu sabba dewata, sabba dhamma nubawena sadasoti bawantu te, bawatu sabba manggarang rakantu sabba dewata, sabba sangha nubawena sadasoti bawantu te.